Inggit Garnasih terlahir dari pasangan Adipan dan Amsi. Beliau diberi nama Garnasih pada tanggal 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garnasih seakan seperti mendapat uang 1 ringgit. Maka lama-kelamaan panggilan si ringgit pun menyemat pada si diri Garnasih. Agar lebih manis kedengarannya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasih. Pada umur 12 tahun, beliau dijodohkan dengan seorang pegawai di Keresidenan Priangan bernama Nata Atmaja. Inggit bersedia menikah Nata karena ia mendengar desa-desu bahwa kekasihnya akan dijodohkan dengan wanita lain pilihan orang tuanya. Pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa ikatan cinta antara keduanya. Tak lama kemudian, pernikahan itu pupus di tengah jalan. Pada 1921, Host Djokroaminoto mengirimkan surat kepada H. Sanoesi bahwa menantunya akan bersekolah di Bandung. Ia akan bersekolah di Teknik Hogeschool THS di daerah Dago, Bandung. H. Sanoesi dan istrinya Inggit Garnasih diminta untuk mencarikan rumah kos sementara bagi menantu Pak Djokro. Pada hari yang telah ditentukan, maka datanglah pemuda yang akan menjadi staden itu. Namanya Soekarno. Karena mereka tidak menemukan suatu rumah yang sesuai, maka Soekarno diberi sebuah kamar di bagian depan rumah Sonesi Inggit di daerah Kebon Jati. Ia pun betah di sana. Setelah Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih, Inggitlah yang berjuang membiayai sekolah suaminya itu hingga selesai menjadi seorang sarjana teknik. Walaupun setelah lulus Soekarno mampu bekerja sebagai seorang arsitek, namun cita-citanya untuk memerdekakan rakyat Indonesia jauh lebih menggebu-gebu. Inggit paham dengan cita-citanya itu sehingga ia tidak pernah mengeluh soal ekonomi dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung cita-cita luhur tersebut. Keluarga Inggit Garnasih duduk di apit Soekarno sebelah kiri menggunakan belangkos dan suaminya Sanoesi sebelah kanan berkumis, sedangkan Oitari putri Host Djokroaminoto yang merupakan istri Soekarno duduk sebelah kanan. Setelah bercerai dengan Nata Atmaja, Inggit kembali pada cinta masa lalunya Sanoesi dan menikah pada 1916. Sanoesi merupakan seorang saudagar kaya yang memiliki beberapa perusahaan. Selain itu juga seorang aktivis Serikat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Host Djokroaminoto. Sebagai istri, Inggit juga ikut peran serta dalam aktivitas politik suaminya tersebut sebagai anggota Serikat Islam bersama wanita-wanita lain di Bandung. Ini adalah foto Soekarno waktu muda. Pada 1921, Sanoesi dan Inggit mendapat sebuah surat dari Djokroaminoto yang akan menitipkan menantunya Soekarno untuk bersekolah di Teknisi Hogeschool, sekarang ITB Bandung. Untuk keperluan itu, Sanoesi dan Inggit memberikan kamar depan di rumah mereka untuk ditinggali student itu karena tidak menemukan tempat lain yang layak bagi menantu pimpinan Serikat Islam tersebut. Kala itu, Soekarno juga mengajak Oitari, istrinya yang merupakan putri Djokroaminoto, untuk tinggal di Bandung. Inggit Garnasih, istri pertama Insinyur Soekarno, dikenal dengan jamu buatannya yang memiliki resep khusus meskipun resepnya tidak diketahui secara pasti oleh warga sekitar. Jamu ini memiliki nama tersendiri. Teks tersebut menjelaskan bahwa Inggit Garnasih memiliki resep jamu yang unik, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang nama atau khasiat dari jamu tersebut. Teks ini juga menyebutkan bahwa jamu merupakan minuman tradisional Indonesia yang dibuat dari rempah-rempah dan memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan. Informasi tambahan menyebutkan bahwa jamu masih dibuat dengan cara tradisional, yaitu dengan menumbuk dan menggiling rempah-rempah di batu pipisan. Pada tahun 1950, Bung Hatta dan kawan-kawan Soekarno memprakarsai pembangunan sebuah rumah untuk Inggit Garnasih. Mereka membeli dan membangun sebuah rumah di atas tanah, tempat di mana dulu terdapat rumah tempat tinggal Inggit dan Soekarno di Jalan Ciatul nomor 8.
Di rumah inilah akhirnya Inggit Garnasih menghabiskan sisa umurnya sambil berjualan jamu, bedak, kutang, dan tembakau. Inggit juga sering kedatangan tamu yang hendak meminta nasihat, membeli jamu atau bedak, atau yang ingin minta pertolongan berobat kepadanya. Inggit pun sering kedatangan istri-istri Soekarno yang sawan dan minta nasihat mengenai kehidupan bersama Soekarno. Inggit juga menerima pertemuan terakhir dari mantan suaminya, Soekarno pada tahun 1960-an. Inggit hanya menyampaikan, "Kus, baju teh menis hae kahade kus, ieu baju teh ti rakyat, ulah mau pohokeun saha anu merena." Tahun 1970. Inggit harus merelakan mantan suaminya itu pergi mendahului. Dalam tangisnya, Inggit hanya bisa berkata, "Kus, ning engkus teh miheulaan." Inggit didoakeun atas prakarsa Ali Sadikin dan istri. Inggit Garnasih juga sempat bertemu dengan Fatma pada 1980 dan keduanya telah sama-sama saling memaafkan. Inggit Garnasih berpulang pada 13 April 1984 di umur 96 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Polri Caringin, Kabupaten. Mang, iya tengeunah. Tunggu tapi beak. Salah sih.